Rancangan percobaan kita berjudul Pengaruh Tingkat Keasaman dan Ukuran Bahan Terhadap Penurunan Kadar Abu TKKS Melalui Proses Perendaman di Dalam POME. Ini judul kita yang akan kita gunakan dalam mengerjakan tugas mata kuliah rancangan percobaan. Di sini kita langsung masuk saja ke Excel-nya. Nah, di sini kita ada memiliki faktor perlakuan, di mana faktor perlakuannya itu yang pertama itu ada tingkat keasaman dengan diberi label A1, A2 sama A3. Terus faktor perlakuan yang kedua itu ukuran bahan, labelnya itu U1, U2, dan U3. Terus parameter yang diujinya itu hanya ada satu, yaitu kadar abunya. Faktor di sini juga ada faktor A-nya itu ada 3, faktor B-nya 3, terus ulangannya juga ada 3 kali pengulangan. Jadi faktor A sama faktor B itu dikaliin jadi 9 kombinasi, terus 9 kombinasi ini dikalikan dengan 3 kali ulangan, jadi ada 27 satuan percobaan. Terus di sini tuh kita langsung saja ke ini faktornya itu tadi A1-nya itu kan tingkat keasaman, faktor B-nya itu ukuran bahan. Di sini sudah saya masukkan nilai-nilainya dan kita akan mencoba mengerjakannya melalui Excel. Kita ke bagian data, terus kita ke data analisis. Nah, terus setelah itu kita masuk ke ini ANOVA to factorial with replication. Terus kita klik OK. Nah, di sini bagian input rank ini kita klik ke sini, dari faktor ini kita isi semua. Terus sampelnya ini kita klik 3, alfanya ini kita gunain 0,05 ini. Terus output range-nya ini kita klik. Nah, ini kita klik di mana saja di sini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, ini hasilnya. Bisa kita lihat hasilnya sampelnya. Ini tabel ANOVA-nya. Oke. Terima kasih. Di sini kita sudah masuk ke halaman SPSS, di mana di sini sudah ada di sebelah kiri bawah itu ada data view sama variable view. Kita masuk ke variable view dulu. Setelah itu tampilannya akan seperti ini, ada name, tipe, sama label, values, dan lainnya. Terus yang name yang pertama kita isi tingkat keasaman, terus yang kedua ukuran bahan, dan yang ketiga itu kadar abu, yang keempat ulangan. Nah, setelah itu bagian values ini yang pertama kita klik, akan keluar value pertama itu value-nya kita klik 1, labelnya itu A1 karena tingkat keasaman ini labelnya A. Ini sebanyak 3 kali. Terus ukuran bahannya juga value-nya sampai 3 kali. Labelnya kita klik jadi B karena tingkat keasaman tadi labelnya A, sekarang ukuran bahan labelnya B. Sampai 3 kali juga. Lalu kadar abunya tidak usah kita isi, sekarang langsung ke ulangan. Ulangan sama value-nya 1 sampai 3, labelnya ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3 gitu. Sampai 3 kali sama semuanya 3 kali semua. Jika sudah, kita klik OK. Nah, setelah itu kita pindah ke data view. Di sini ada tingkat keasaman, kita klik A1, A2. Kenapa A? Karena tadi tingkat keasaman labelnya itu A. Kita klik A1-nya itu sampai 9 kali, A2-nya 9 kali, dan A3-nya juga 9 kali. Jadi ada 27 kali. Sekarang kita ke ukuran bahan. Ukuran bahan labelnya tadi B. Jadi kita di sini kita klik B1-nya 3 kali, B2-nya 3 kali, B3-nya 3 kali sampai 27. Kita copy lalu kita tempel biar cepat. Kita copy, kita tempel lagi. Nah, jika sudah bagian kadar abu ini kita isi dengan nilai-nilai yang sudah ada. Yang pertama itu 5,21, yang kedua itu 5,69, yang ketiga 5,60, 4,63, 5,11, 5,98, 5,41, 4,59, 4,44, 4,62, 5,34, 5,30, 5,12, 5,57, kita percepat saja, dan yang terakhir itu
4,89. Sekarang kita masuk ke bagian ulangan. Ulangannya kita klik ulangan 1, ulangan kedua, ulangan 3, sampai bawah berurutan. Nah, jika sudah, kita masuk ke analisis bagian atas itu, terus kita pilih general linear model, terus universal, terus kita tingkat kadar abu itu dipindahkan ke dependent variable, terus kadar abu sama tingkat keasaman ke faktornya. Terus kita klik model, lalu kita klik bagian build-nya, lalu yang di sebelah kiri kita pindahkan ke sebelah kanan semua. Nah, jika kita sudah pindahkan, kita klik continue, lalu kita di sini kita bagian post hook, tingkat keasaman pindahkan, ukuran bahan juga kita pindahkan ke sebelah kanan, terus kita klik LSD, 2K, sama Danton, lalu continue, lalu klik OK. Nah, hasilnya akan keluar seperti ini. Kalau di SPSS, tabel ANOVA-nya itu tabel yang kedua dari atas, dan ini tabel-tabel yang lainnya juga ada di bawah-bawahnya. Jelaskan hasil ANOVA dari SPSS yang sudah kita kerjakan. Dimana yang pertama di sini itu terdapat faktor tingkat keasaman. Nah, tingkat keasaman ini terdapat nilai F-nya itu sebesar 4,248 dengan nilai signifikannya itu 0,031. Nah, bisa kita simpulkan bahwasanya nilai signifikannya ini kan lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat keasaman itu memberikan pengaruh nyata terhadap penurunan kadar abu TKKS setelah proses perendaman dalam POME. Nah, terus yang kedua itu, faktor yang kedua itu ukuran bahan, di mana nilai F-nya itu yang kita dapat itu sebesar 0,290 dengan nilai signifikansinya itu 0,751. Nah, dimana ini karena nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran bahan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kadar abu. Dengan demikian, perbedaan ukuran bahan dari 0 cm sampai 10 cm itu belum mampu menghasilkan perbedaan kadar abu yang nyata. Terus yang ketiga itu ada faktor antara tingkat keasaman dan ukuran bahan, di mana nilai F-nya itu sebesar 4,172 dengan nilai signifikansinya itu 0,015. Karena nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Nah, ini juga menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang signifikan antara tingkat keasaman dan ukuran bahan terhadap kadar abu. Nah, pengaruh tingkat keasaman terhadap penurunan kadar abu ini bergantung pada ukuran bahan yang digunakan. Demikian pula dengan sebaliknya. Jadi kombinasi perlakuan antara tingkat keasaman dan ukuran bahan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kadar abu, sehingga kedua faktor ini tuh tidak dapat diinterpretasikan secara terpisah. Menjelaskan tentang tabel post hook ini, di mana yang di sebelah kanan ini multiple compression, sedangkan di sebelah kiri saya ini homogeneous subsets. Saya akan mulai dari multiple compression dulu. Berdasarkan tabel multiple compression ini, hasil uji 2K maupun LSD ini tuh menunjukkan bahwa tidak semua taraf tingkat keasaman itu berbeda nyata satu sama lain, di mana hal ini tuh melibatkan dari nilai signifikan pada setiap pasangan perlakuan yang masih lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, meskipun hasil ANOVA menunjukkan bahwa faktor tingkat keasaman berpengaruh nyata terhadap kadar abu, perbedaan antar pasangan perlakuan tingkat keasaman secara individual tidak seluruhnya menunjukkan perbedaan yang signifikan. Nah, yang di sebelah kiri saya ini kan homogeneous subs. Ini saya akan menjelaskan yang bagian sebelah sini lagi, di mana di sini tuh bisa kita lihat bahwasanya berdasarkan tabel homogeneous subset ini diperoleh rata-rata kadar abunya itu di mana ini ada A3-nya itu sebesar 5,0233, terus A1-nya itu 5,1844. Nah, terus yang ketiga itu, yang A2-nya itu 5,7289. Jadi pada ujian 2K HSD ini bahwasanya maksudnya bagian 2K sama Danton ini perbedaan A1 sama A3 itu berada pada subset 1. Nah, sedangkan A1 dan A2 ini berada pada subset 2.
Nah, hal ini menunjukkan bahwa A1 itu tidak berbeda nyata baik dengan A3 maupun A2 karena A1 itu muncul pada kedua subset. Nah, sebaliknya A2 dan A3 berada pada subset yang berbeda sehingga keduanya menunjukkan kecenderungan memiliki rata-rata yang berbeda. Rata-rata kadar abu tertinggi itu diperoleh pada perlakuan A2 yaitu 5,7289. Sedangkan rata-rata terendah itu terdapat pada perlakuan A3 yaitu 5,0233. Jadi berdasarkan tabel multi-completion ini, untuk faktor ukuran bahan, seluruh nilai signifikan itu baik pada uji tukai HSD maupun LSD itu tuh lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antar ukuran bahan sehingga uji lanjut tidak menunjukkan adanya kelompok perlakuan yang berbeda secara signifikan. Nah, jadi dengan demikian, ukuran bahan 0 sampai 10 cm itu memberikan pengaruh yang relatif sama terhadap kadar abu TKKS.